Kepada Mas Media. Mas Media, itu tadi Anda bisa juga menimpali apa yang disampaikan Bang Adian, tapi poinnya Mas Uki adalah ini kan habit baru. Biasanya memang kebiasaan baru itu mengguncang tatanan yang lama. Apakah memang karena itu makanya jadi gaduh karena hanya sekedar habit baru? Atau memang ada alasan konkret kenapa ini mengguncang? Sebetulnya kalau alasannya pemangkasan anggaran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga. Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang. Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Gitu. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial. Itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong. Dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Pengelolaan negara berdasarkan protes, viral based approach. Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Ini kan nggak bisa negara dikelola seperti ini. Jadi ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara ingin mendorong ya panggung-panggung ambisi dari Pak Presiden justru kemudian dikorbankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sampai di situ dulu tuh panggung-panggung ambisi. Dan mumpung Anda menyentuh bahwa nggak sampai situ dong Mbak, itu pendamping desa tidak dibayar 2 bulan, anggaran cuma sanggup bayar mereka 10 bulan. Dosen hakim MK, hakim yudisial, dosen bang iya. Dosen semua. Hutang pemerintah itu 8 triliun per tahun nggak dibayar. Item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah pasti. itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi. Ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Itu loh. Lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Baik. Itu contoh-contohnya ya, dampaknya. Poinnya adalah tadi ada tata kelola yang buruk, kemudian juga ada panggung ambisi dari Presiden. Mas Media menyebutkan itu secara lantang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.